Halo anak ibu yang hebat semua. Selamat pagi. Salam sehat. Apa kabar hari ini? Yuk, pagi ini kita lanjut lagi pelajaran kita sayang. Seperti biasa, kita awali dengan doa. Ambil sikap yang sopan, sikap yang benar. Arahkan pikirannya, hatinya kepada Allah Bapa di surga. Yuk kita buat tanda kemenangan kita dengan sopan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari-hari lalu. Hari ini kami akan belajar tentang Yesus yang mengajarkan sikap berbagi pada kami. Bantulah kami agar dapat mendalami, meneladani perjuangannya dalam pelajaran kami ini. Doa singkat ini kami sampaikan kepadamu dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak ibu yang hebat semua, pada pelajaran yang lalu kita sudah melihat tentang lahir baru. Pada pelajaran yang lalu kepada kita semua diminta untuk membuang sikap-sikap yang tidak baik seperti amarah, kejahatan, kata-kata kotor dari mulut kita. Juga diminta untuk tidak saling mendustai. Karena kita telah meninggalkan manusia lama serta kelakuan-kelakuan yang tidak baik untuk menjadi manusia baru. Hari ini kita masuki pelajaran kita bab 4 subtema B, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Buku kita pada halaman 67. Buku kita pada halaman 67. Anak ibu yang hebat semua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menceritakan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. 2. Menjelaskan pesan kitab suci bahwa Yesus peduli terhadap kebutuhan hidup orang banyak seperti makanan. 3. Menjelaskan bahwa tubuh kita membutuhkan makanan agar tetap hidup. Untuk itu, anak ibu yang hebat semua, pertama kita baca dulu buku kita halaman 67 tentang laras sakit lagi. Tentang laras sakit lagi. Setelah kita baca dalam hati, jawablah pertanyaan halaman 68. Nomor 1 sampai 3. Jawab dalam hati ya nak. Nah, setelah itu mari kita lihat gambar pada buku kita halaman 69. Pada buku kita halaman 69. Perhatikan gambar baik-baik.
Perhatikan gambar baik-baik. Nah, seperti pada gambar itu kita lihat sekelompok teman-teman berkreasi bersama, makan bersama, dan senang berbagi didampingi gurunya. Senang, bahagia bersama. Perhatian itulah yang membangun bersama antara mereka. Sebab perhatian dan kasih sangat berarti untuk membantu proses penyembuhan orang yang sakit. Perhatian dan kasih itulah yang ditunjukkan oleh teman-teman Laras pada cerita yang tadi. Mereka beramai-ramai datang mengunjungi Laras ke rumahnya. Tidak hanya mengunjungi, teman-teman Laras juga menunjukkan perhatian dan kasihnya lewat pemberian uang untuk membantu Laras berobat. Laras pun bahagia dengan perhatian dan kasih teman-temannya itu. Meski sakit, dia berusaha bangkit untuk menyambut kehadiran teman-temannya. Perhatian dan kasih itulah yang ditunjukkan Yesus dalam kitab suci ketika ia memberi makan orang-orang yang mengikutinya. Sekarang mari kita simak tayangan di bawah ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, sebelum nanti kita lanjut ke pelajaran yang lain, yang menjadi tugas kita adalah halaman 72 paling di atas. Hiaslah tulisan berikut ini. Hati-hati menghiasnya ya nak, jangan asal-asal, nggak boleh keluar dari garis-garis tersebut. Yang bersih, rapi. Setelah selesai, kirim ke ibu lewat Google Classroom ya nak. Itulah tugas kita pada pertemuan ini. Dan jangan lupa sebelum ditutup, tutuplah dengan doa. Anak ibu yang hebat semua, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, Tuhan menyertai kita. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok.
ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu, ada 5.000 orang laki-laki.